Dan ada yang ngechat lagi. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Sampai sini dulu aman? Kalau misalkan aman, boleh minta jempolnya dulu. Aman ya? Yang di Zoom, aman? Ini cuma Shiva doang yang masih jempol. Yang lainnya aman kan ya? Yang di Zoom? Baik, aman ya? Oke, kalau misalkan pada bilang aman sih, ya udah aku lanjut deh. Kalau nggak aman. Tapi kalau misalkan ada yang mau nanya, nanya aja langsung ya. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya selain string function. Ini nanti string function karena terlalu banyak kalian pelajarin sendiri. Itu di catatan udah aku taruh semua sih. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya date function. Ini seharusnya di pertemuan yang kemarin udah dibahas ya, baru dibahas. Date function. Nah, seharusnya kalau date function sama string function ini masih sama ya. Formatnya itu masih pakai select. Select. Habis itu kita taruh date function ya. Misalkan aku mau pakai date add dulu nih. Date add. Habis itu di dalamnya kita taruh date. Kita taruh tipe waktunya apa. Misalkan di sini aku mau nambahin tahunnya. Jadi aku tambahin tahun dalam suatu tanggal. Nah, habis itu tanggalnya berapa nih? Misalkan tanggal hari ini deh. 2024 13 3 dulu 03 13. Tuh ya. Nah, habis itu aku taruh di sebelahnya mau ditambahin berapa nih? Mau ditambahin berapa tahun? Gitu. 50 ya udah tambahin 50. Oke. Ini untuk format date at ya. Mungkin aku kasih waktu buat nyatet dulu habis itu nanti aku jelasin kegunaannya apa. Oke, udah pada selesai nyatet semua? Oke, ini seharusnya udah pada selesai nyatetnya semua ya sih. Nah, jadi untuk date at ini dia itu fungsinya untuk menambahkan tahun, menambahkan waktu. Nah, tipe waktunya ini sebelum kita tambahin harus di-specify dulu. Nah, jadi di sini kita specify karena di sini aku mau nambahinnya tahun, aku tulis di sini year. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau di soalnya disuruh untuk tanggal ya kalian tulis day, kalau misalkan disuruh bulan ya udah kalian tulis month. Tapi di sini kan aku maunya year ya. Ya udah aku taruh year. Nah, kalau misalkan udah kita taruh year-nya, kita taruh tanggal yang mau dimodifikasi. Di sini aku taruh tanggal hari ini dan di sebelahnya aku taruh mau ditambahin berapa nih? Kayak gitu ya. Sampai sini dulu ngerti nggak? Jadi seharusnya ini nanti dia bakal nambahin 50 tahun ke dalam tanggal yang udah kita tulis. Oh, wait, sorry. Kebalik ya? My bad, my bad. Tambahinnya dulu ya. 50, habis itu baru tanggalnya. Oke. Seharusnya, makasih ya tadi yang udah bantuin. Tadi siapa? Wah, Rasid lagi. Ya udah. Kalau misalkan udah nanti dia bakal nambahin 50 tahun ke dalam tahun yang udah kita tentuin. Gitu ya. Tadi ini di Zoom ada yang nanya. 50 itu apa Kak tadi? 50 itu jumlah yang mau kita tambahin sih, Fat. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan di sini 50 ya udah kita nambahin 50 tahun, 50 tahun dari tanggal yang di sini. Gitu. Aman? Jadi gini nih, bentar aku jelasin mungkin pakai Zoom itu. Jadi di sini itu nanti kita nambahin 50 tahun, 50 dari tipe data yang dari tipe waktu yang udah kita tentuin. Habis itu nanti ditambahinnya ke sini. Kayak gitu. Aman dulu, Fat? Aman nggak? Jadi kalau kayak gini nanti kita nambahinnya 50 tahun. Tapi kalau 50-nya nggak diisi aman. Kalau misalkan nggak diisi untuk kalau kita pakai date add. Karena date add itu kan sebenarnya untuk nambahin waktu ya. Kayak gitu sih. Kalau misalkan ininya 50 yang nggak ada ya error.
Kayak gitu. Kalau misalkan 50-nya diganti jadi 1 ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita nggak isi ya error dia. Terus ya. Aman ya? Oke. Kalau misalkan aman, ini palingan aku lanjut dulu. Selain date at ada juga uh, uh, date now ya kalau nggak salah. Date now apa sih? Get date ya? Sorry aku banyak pakai MySQL. Nah kalau misalkan get date ini, dia itu bakal nampilin ke kita hari ini, tanggal hari ini. Kayak gitu sih. Gitu doang kegunaannya. Sekarang tanggal 2024, tahun 2024 bulan 03 tanggal 13. Ini ya. Sama nanti ada jam dan waktu spesifik yang kita execute query ini itu jam berapa, detik berapa, menit ke berapa, dan mili detik ke berapa, milisecond ke berapa. Seharusnya kayak gitu sih untuk string function sama date function. Selebihnya ada di catatan, kalian pelajarin dari situ aja. Tapi aku nggak bakal bahas semuanya. Soalnya yang terlalu banyak. Sampai sini dulu, aman? Aman ya? Oke, kalau misalkan aman, yang terakhir itu ada apa sih yang terakhir? Update ya? Oh ya update. Update sama? Oh update delete, oke. Nah jadi untuk update ini sebelum aku ngejelasin update, aku mau ngejelasin dulu tentang begin transaction. Tapi seharusnya ini nggak keluar di quiz sih. Jadi transaction ini mungkin aku harus ngejelasin pakai Paint ya buat simulasinya. Oke, di sini bayangin aja ini tuh garis berjalannya waktu, gitu ya. Di sini awalnya dan di sini ada akhirnya. Dan dia itu jalannya ke kanan. Ini waktu. Bayangin aja kalian seorang time traveler, penjelajah waktu. Kalian ini punya mesin waktu yang bisa ngendaliin time loop, yang bisa ngendaliin waktu. Jadi titik waktunya, cara kerja dari time machine-nya ini, kalian naruh titik di suatu waktu, dan nanti yang kalian bisa balik ke titik itu. Nah itu gunanya begin trend. Jadi misalkan di sini aku taruh titik waktunya, di sini aku taruh begin trend, begin trend. Habis itu nanti kita jalan lagi nih. Nah misalkan di tengah-tengah jalan, kalian mau balik ke titik waktu yang udah kalian taruh. Nah itu nanti namanya kita naruh rollback. Nah kalau misalkan rollback ini nanti dia bakal ngebalikin si time travelernya ini ke titik waktu yang tadi ditaruh begin trend. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan let's say kita nggak mau rollback nih. Kita mau dia berjalan terus. Di tengah-tengah jalan kalian nge-decide kalau misalkan kalian ini mau waktu berjalan terus. Nah itu kita makanya commit. Commit. Gini ya. Nah ini sedikit penjelasan tentang begin trend sih. Cuman kalau misalkan dalam pengaplikasiannya di SSMS itu kayak gini. Jadi kalian tulis dulu begin trend. Kalau misalkan udah, kalian execute aja. Oke, dan seharusnya ini kalian udah ada di dalam time loop-nya. Kalian udah di dalam transaction-nya. Nah, kalau misalkan udah, let's say aku pengen ngemodifikasi data di sini ya. Aku mau nambahin satu data lagi. Ini palingan kita hapus aja. Kalian nggak mesti ngapus sih. Ini aku nambahin satu data aja untuk contoh. Say di sini aku taruh Zik. Umurnya itu 19 tahun. Tanggal lahirnya ya tanggal hari ini aja lah. Biar nggak repot. 03 2024. Oke, kayak gini ya. Nah, ini kalau misalkan kita masukin. Oh, wait. Conversion failed from converting date on time. Oh, sorry. My bad. No, 13 ya. Kayak gini. Nah, ini kita execute aja. Dan seharusnya nanti di sini dia bakal udah naruh datanya si Zik. Tapi ingat ya, kita masih ada di dalam begin trend-nya. Kita bisa balik ke awal kita ngebuat begin trend-nya.
atau kita benar-benar masukin data ini ke dalam database-nya. Nah, jadi kalau di sini aku taruh rollback, terus aku execute. Wait. Oh, wait, oke, oke. Sorry. Tadi karena error, jadi bikin thread-nya kehapus sih. Palingan di sini aku insert data baru aja deh. MH005. Ini nama aku aja, Rama. Oke. Besok aku baru lahir besok. Oke. Ini kalau misalkan aku bikin trend lagi, habis itu yang atas aku execute, yang insert into MS mahasiswa values, ini aku execute. Ini seharusnya dia udah masukin datanya. Tapi kalau misalkan aku select, hilang nggak ya? Mesti nggak hilang ya? Oke. Nah, di sini udah ada nama aku ya. Nah, kalau misalkan kita rollback, habis itu kita balikin lagi ke select all from MS mahasiswa, seharusnya nama aku udah nggak ada. Gitu ya. Sampai sini dulu aman? Ada yang masih kurang paham sama konsepnya? Kalau aman boleh minta jempolnya dulu. Oke, kayaknya masih ada yang nggak aman. Jadi gini, Begin Trend ini dipakai buat kalian nge-eksperimen aja. Ini dipakai buat orang-orang yang galau. Let's say kalian masih bimbang gitu dengan keputusan yang mau kalian buat di ngebuat database ini. Let's say di Begin Trend ini kalian mau masukin satu data dulu. Misalkan di sini aku mau ngebuat perubahan ke dalam database dengan ngemasukin data baru ke dalam tabelnya. Gitu ya. Jadi ini aku execute aja. Dan seharusnya nama aku tabel yang ini nih. Iya tabel yang ini. MH005 Rama 19 2005 03 14. Dia udah masuk ke database-nya. Tapi ini dia masih ada di begin transaction-nya. Jadi ini kita nggak bisa nganggap dia sebagai final data. Kita bisa nganggap dia sebagai final data itu kalau misalkan udah kita commit. Ini ya, kalau misalkan kita commit, dia bakalan ada di database-nya untuk selamanya, gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita select lagi, nah di sini aku udah ada namanya dan nggak hilang. Tapi kalau misalkan tadi di begin transaction itu kita rollback, ya udah nanti dia hilang datanya dan dia balik ke semula sebelum aku masukin datanya. Sampai situ dulu aman nggak? Nggak aman. Bentar deh aku kasih. Aku nulis di papan tulis. Aduh ini nggak ada kamera lagi. Ya nggak apa-apa deh. Bentar aku jelasin ulang mungkin kalau misal. Ini yang di Zoom kalau misalkan masih bingung boleh chat aku aja. Gini. Aduh nggak nyata. Bentar. Oke ini nyata. Wait. Habis ini kalian ada kelas lagi nggak? Nggak ada. Ada yang ada kelasnya? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. This works. Oke, bayangin aja ini garis waktu ya. Di sini kalian bayangin aja ini berjalannya waktu di database kalian, garis ini. Ini berjalannya tuh ke kanan. Oke? Let's say di suatu titik di database ini aku mau naruh begin trend. Begin trend. Udah nih, di sini berawal mula begin trendnya tuh di sini. Misalkan di tengah-tengahnya aku mau naruh insert data. Yang kayak tadi, insert data. Kayak gitu ya. Ya udah, nanti datanya udah ke insert di titik yang ini. Nah, setelah kita insert data, kita bikin keputusan nih. Mau kita rollback. Aduh, sorry tulisanku jelek. Mau kita rollback atau mau kita commit. Kayak gini ya. Kalau misalkan kita commit, ya udah, dia berjalan terus dan bikin trennya udah habis, udah selesai. Dan datanya ini dia juga ikut masuk. Tapi kalau misalkan kita rollback, dia bakal balik ke awal aku buat bikin trend. Jadi seakan-akan ya udah timeline yang di sini itu seakan-akan nggak terjadi.
gitu. Jadi data yang kita masukin itu ya udah kita sebelum kita balik lagi ke sebelum masukin data. Jadi datanya udah nggak ada lagi. Kayak gitu dulu aman nggak? Aman nggak? Ngerti ya? Iya, gitu ya. Sampai sini aman? Apa maksudnya klik datanya di sini Apa itu tuh? atau bikin trend? Oh, bikin trennya dulu. Kalau misalkan kamu mau mulai bikin tren kan, ya ini kamu bikin trennya dulu. Habis itu baru kamu modifikasi apa yang kamu mau di datanya. Oh iya, Oh, habis dimodifikasi itu di execute habis itu baru yang select all gitu ya. iya, ngerti nggak? Oh ya. Berarti kalau kalau misalnya objek juga kayak gitu kan, objeknya dulu diklik. Oh nggak, kalau misalkan bikin tren, habis itu baru kamu modifikasi datanya. Baru nanti di akhir-akhirnya keputusannya cuma ada dua, mau kamu rollback atau mau kamu commit. Kalau commit dia jalan terus, kalau rollback ntar dia balik awal. Tapi kalau misalnya caranya di objeknya dulu atau datanya dulu kan yang di execute. Oh, datanya dulu kamu execute baru rollback. Oh, Tapi kalau misalkan kamu execute data, habis itu kamu rollback, ya udah datanya nggak masuk. Ngerti nggak? ya. Ngerti nggak, Jan? Ngerti nggak, Dap? Bikin tren Ah, dan pas ini ya gimana? tadi gak bisa. Bohong eh. Puasa bohong, hilang lah puasa lu. Batal ya, batal. Oke teman-teman, sampai sini dulu aman gak nih? Aman. Ini kakaknya yang tadi aman. Belakang ini kelas. Siapa namanya? Raisa? Bukan. Siapa? Oh, Tonya. Oh ya, Tonya aman nggak? Ini yang lainnya aman? Aman ya? Yang di belakang aman? Oh gitu. Ya udah. Oh bentar, ini ada yang chat. Wait. Habis rollback harus ada commit nggak? Nggak kah? Enggak sih. Kalau misalkan gini Chef. Kalau misalkan kamu mau bikin tren, itu kamu harus milih salah satu. Either rollback atau commit. Nggak bisa kamu pilih dua-duanya dibikin di satu bikin tren kita. Ngerti nggak? Ini aku tulis aja di sini nih, di Zoom. Kalau bikin tren itu harus milih salah satu antara antara rollback rollback atau emang kalau nulis rollback commit itu nulis bikin tren juga. Emang kalau nulis rollback commit emang kalau nulis rollback commit harus nulis bikin tren juga. Kalau misalkan kamu mau pakai rollback atau commit, ini harus dieksekusi terlebih dahulu sih. Ya gitu. Aman nggak? Kalau misalkan nggak nulis bikin tren ya udah ini dua ini nggak bakal bisa. Kayak misalkan ini kan aku di luar rollback ya. Nah ini di error kayak gitu. Jadi harus bikin transaction dulu. Kayak gitu sih. Teman-teman sampai sini dulu aman? Ada yang mau nanya atau ada yang error? Nggak ada? Ini mau dicatat dulu nggak? Nggak mau? Ya udah lanjut deh. Bentar, ini ada yang nanya. Kak, kalau mau tahu rollback atau commit biasanya dari case ya. Ini bikin tren ini seharusnya nggak keluar di apa namanya? Nggak keluar di kuis sih. Tapi nanti di project kalian keluar jadi aku bahas gitu. Biasanya dari case. Iya, biasanya dari case. Gitu sih Sharon. Aman nggak? Ya sama-sama. Ntar yang selanjutnya itu ada apa ya? Update, delete data. Update, delete data. Oke. Oke teman-teman, ini kita masuk ke materi terakhir ya. Update sama delete data.
Nah, ini formatnya juga agak panjang. Aku sendiri juga masih agak lupa-lupa ya kalau ngafalin. Nah, jadi itu formatnya kita tulis untuk update data dulu nih. Wait. Aduh, mana sih? Oke. Misalkan kita mau ngupdate suatu kolom. Jadi di sini kita tulis aja update kolom ya, update kolom ya. Update kolom. Nama kolom ya, sorry. Nama. Habis itu kita tulis di bawahnya set. Kayak gini, habis itu formatnya apa lagi ya tadi? Wait, aku juga lupa sih. Nama kolom apa yang pengen diperbarui? Oke. Nah, jadi misalkan aku pengen ganti suatu nama kolom. Misalkan di sini apa sih namanya tadi? Nama. Set nama. Habis itu rename ya kalau nggak salah rename. Jadi nama lengkap. Sorry. Ini bukan nge-modify table ya. Jadi apa namanya? Di sini tuh kita bakal ngemodifikasi suatu data. Kayak gitu ya. Ngerti ya? Jadi bukan struktur dari tabelnya, tapi kita nge-modifikasi suatu data. Set nama sama dengan apa ya? Misalkan aku pengen ganti namanya si Fernando ini. Jadi Fer, nama panjang lu siapa, Fer? Udah Fernando doang. Fer aja deh, Fer. Kita ganti jadi Fer, gitu ya, nama panggilan. Nah, habis itu kita tentuin nih, yang namanya mau diganti di Fer, itu apa? Jadi kita taruh di bawahnya persyaratannya. Where, kita ambil NIM-nya aja deh. Tadi kalau nggak salah NIM-nya Fernando itu MH001. Where NIM sama dengan MH001. Kayak gini ya. Nah, ini kalau udah kita execute aja. Seharusnya kalau misalkan kita balik, ini kalian belum selesai nulis ya. Ini aku tulis di bawahnya aja deh. Select all from MS. Nah, ini seharusnya namanya si Fernando udah berubah ya, jadi Fer doang. Kayak gitu. Oh ya, let's say ini kan umurnya Fernando di sini ngaco juga ya. Jadi kita mau ganti, let's say kita mau ganti umurnya dia. Set umur jadi 19 ya, Fer ya? Udah. 19 where name sama dengan MH001. Jadi ini execute aja. Nah, kalau kita ini lagi seharusnya umurnya dia udah balik sih. Sampai sini dulu aman teman-teman? Nah. Ini aku kasih waktu siang ke aku boleh minta hasil SQL-nya nggak nanti? Soalnya aku nggak. Oh, oke ya, ya sih. Ntar aku kasih. Ntar di Zoom ada yang nanya. Di Zoom aman? Ada yang mau nanya yang di Zoom? Nggak ada? Ini dari tadi nggak ada yang ngomong kan ya? Takutnya ada yang ngomong tapi aku nggak dengar lagi. Kalau misalkan nggak ada yang jawab, aku anggap aman ya. Oke teman-teman, ini aku lanjut ya. Oh bentar, wait, ada yang ngecat. Oke aman. Untuk yang terakhir itu ada yang namanya delete. Nah kalau misalkan delete itu formatnya agak beda ya dari update. Kegunaannya ini untuk
ngapus suatu data yang ada di tabel kita. Jadi di sini kita tulis aja delete. Apa nih yang mau kita delete? Dari kolom apa yang mau kita delete? Misalkan aku pengen ngedelete nama gitu ya. Delete nama from MS mahasiswa mahasiswa where NIM sama dengan MH005. Wait deh, kayaknya aku ada salah formatnya. Kalau misalkan nggak pakai, coba deh kalau misalkan kalian tulis kayak gini dulu, delete from MS mahasiswa where NIM sama dengan MH005. Ya, kenapa? Di belakang tadi ada yang manggil. Ya, nah Bu, benar. Oke, ya udah kalau misalkan udah, palingan ini di execute aja. Dan seharusnya di sini yang NIM-nya itu MH005 udah kehapus ya. Kalau misalkan kita, aduh salah, enggak, sorry. Kita execute lagi, seharusnya yang MH005 udah kehapus ya. Kayak gitu. Seharusnya sampai sini udah sih, udah selesai. Ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum kita masuk ke latihannya. Ada? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Kalau misalkan nggak ada, palingan kalian buka aja dulu Galaksionnya. Habis itu nanti aku bakal mulai ngejelasin dari situ aja. Ntar ini aku matiin dulu ya share screen-nya ya.